Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembahasan soal-soal IPA, khususnya fisika, sebagai bekal persiapan kita di dalam ujian pengetahuan UP PPG 2022. Kali ini soal yang kita kupas terkait dengan soal fisika yang ada di tryout keempat kemarin. Baik, soal nomor 1, perhatikan gambar. Jika tangan menahan beban 30 Newton, maka gaya F oleh otot bicep adalah titik. Nah, di sini gambar ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Saya gambar. Saya sederhanakan seperti ini. Jadi F itu adalah kuasa yang disebabkan oleh gaya otot. Kemudian di sini ada W itu adalah beban. Jaraknya di sini dari titik tumpu, titik siku di sini ke kuasa itu 5 cm, sedangkan titik tumpu ke beban adalah 30 cm. Untuk bisa mengerjakan soal ini kita kembali pada materi yaitu konsep torsi ya atau momen gaya. Bagaimana sih torsi atau momen gaya itu? Jadi ini saya sajikan sebuah gambar ya, Nah, ini tentu sudah familiar banget ya. Jadi ada sebuah mur atau baut ya, kita menggunakan alat bantu yaitu kunci Inggris di sini. Konsepnya di sini kalau kunci Inggris ini kita putar ke atas atau ke bawah, otomatis akan menimbulkan dampak yang berbeda pada baut yang ada di situ ya. Jadi kalau ini kita putar ke atas gitu ya, otomatis dia akan tambah renggang. Tambah renggang itu berarti ini kita tulis di sini karena dia tambah renggang gitu ya. Kita tulis di sini berarti renggang gitu ya. Nah, renggang berarti dia mengurangi, berarti dia tandanya negatif karena tambah renggang. Jadi momen couple-nya atau torsinya renggang itu negatif, sedangkan kalau kebalikannya ya, kita putar dia ke sini, ke bawah. Nah, kita putar ke bawah. Otomatis dia akan bertambah rapat gitu ya. Karena dia bertambah rapat di sini, berarti dia adalah positif. Nah, kalau kita kembali pada konsep di sini, berarti di sini jelas bahwasanya yang positif itu adalah di sini. Nah, di sini ini dia adalah negatif gitu ya. Sedangkan yang di sini dia positif. Oke, baik. Oke. Dari sini tinggal kita masukkan aja ya, kita tahu bahwasanya momen gaya ya. Jumlah momen gaya yang bekerja pada sebuah sistem itu adalah 0 gitu ya. Jadi sigma tu-nya sama dengan 0. Di sini ada dua buah momen gaya. Yang pertama adalah momen gaya yang dihasilkan oleh gaya otot karena dia mempunyai dengan sentimeter, dan yang kedua adalah momen gaya yang dihasilkan oleh beban di sini yang berjarak 30 cm ya. Kita tulis di sini tadi yang ini negatif gitu ya, berarti kita tulis ya minus gitu ya, minus to 1 ditambah dengan to 2 itu sama dengan 0. Langsung aja kita masukkan satuannya, nggak usah diubah ya karena sama-sama sentimeter, jadi kita langsung aja 5 gitu ya, 5 dikali F gitu ya, 5 dikali gaya ini ditambah dengan 30, sorry ya, ini negatif tadi, negatif 5 dikali F ditambah dengan 30 dikali dengan W nya di situ tadi berapa, 30 Newton ya, 30 Newton itu sama dengan 0 gitu. Nah, kita pindah di situ salah satu ruasnya 900 gitu sama dengan 5F. Berarti di sini ya F sendiri berarti 900 bagi 5 gitu kan, berapa? 180 ya. Oke. Sama dengan F. Nah, ini berarti jawabannya ada 180 Newton ya. Akan berbeda ya. Intinya di sini kalau misalkan posisi bautnya ini ada di sebelah kiri, itu akan berbeda ketika momen yang kita gunakan ada di sebelah kiri dari baut. Ini kan di sebelah kanan ya, sebelah kanannya dari baut. Jadi yang penting konsepnya adalah renggang itu negatif,
rapat itu positif. Kemudian kita selesaikan menggunakan konsep momen gaya. Oke, saya pikir jelas ya. Baik, soal berikutnya. Balok bermassa 10 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke, catat ya di sini ya. Jadi, kecepatan awalnya di sini ya, kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Balok kemudian didorong dengan gaya konstan melewati permukaan lantai horizontal yang licin dan beberapa detik kemudian balok memasuki lantai kasar. Grafik percepatan terhadap waktu balok ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi balok ini melewati dua permukaan, satu licin, satu kasar. Ketika terjadi melewati permukaan kasar berarti ada gesekan di situ ya. Oke, baik. Kita lihat di sini. Kecepatan balok saat detik keempat adalah berapa meter per sekon? Kita lihat grafiknya di sini. Sumbu Y itu adalah percepatan, sumbu X itu adalah waktu. 4 detik ya, detik keempat itu berarti posisinya ya. Kalau saya tulis di sini tuh posisinya benda itu yang ditanyakan di sini 4 detik. Ya, masih di sini 4 detik itu. Oke, di sini. Berarti dalam waktu 4 detik ini ya, benda ini dia memiliki percepatan ya, dia memiliki percepatan sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Jelas ya di situ ya. Saya kasih ini aja dulu ya. Oke. Jadi di sini perimeter yang perlu diketahui satu, V0-nya dia, V0 itu sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian yang kedua, pada saat detik keempat ya, pada saat detik keempat percepatannya itu ya, percepatannya itu adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah. Kemudian di sini kita tahu kalau dia memiliki percepatan berarti benda ini dia bergerak dengan konsep GLBB ya, GLBB. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok pada detik keempat gitu kan. GLBB berarti kita langsung aja VT gitu ya. VT itu sama dengan V0 gitu ya. Plus AT gitu kan. V0 plus AT gitu. Jadi kita langsung masukkan VT dia itu sama dengan V0-nya berapa? 2 gitu kan, 2 meter per sekon ditambah dengan setengah gitu ya, setengah dikali dengan T-nya. T-nya yang ditanyakan detik keempat, berarti T-nya 4 gitu kan. Berarti VT-nya kejawab ya. VT-nya berapa? Oke. Sama dengan 2 ditambah setengah kali 4, 2 ya. Oke ya. 2 tambah 2 berarti jawabannya VT-nya adalah 4 meter per sekon. Mudah ya, cukup mudah ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang di 4 meter per sekon. Saya pikir tidak begitu sulit ya ini. Cuma tinggal kita membaca grafiknya itu aja ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ke soal. Baik, saya lanjut ke soal berikutnya. Seseorang berdiri 3 meter di depan cermin datar yang dipasang di dinding. Ternyata orang tersebut hanya dapat melihat bayangan dirinya dari ujung kepala sampai ke pinggang. Ketika orang itu maju 1 meter mendekati cermin, maka bayangan dirinya yang dapat ia lihat adalah titik-titik. Oke, konsep cermin datar ya. Sifat-sifat cermin datar yang perlu kita tahu apa aja? Sifat cermin datar ya. Sifat cermin datar. Yang pertama itu dia satu, jelas ya, bayangannya maya dia karena tidak dapat ini ya. Satu sifatnya bayangan bersifat maya. Kemudian yang kedua sama besar, yang ketiga tegak ya, dan terbalik. Jadi kita menghadap ke cermin, bayangannya menghadap ke kita, itu maksudnya adalah tegak dan terbalik. Soal ini lebih ke arah ini, yang nomor 2 sama besar. Jadi ketika kita maju gitu ya, kemudian kita mundur gitu ya, maka hasil bayangannya juga sama di situ. Oke, baik. Jadi kalau kita gambarkan di sini, oke baik. Di sini kalau misalkan sebuah objek diletakkan di depan cermin gitu ya, sejauh A gitu ya, maka bayangan yang terbentuk
akan sama jaraknya sejauh A juga, ya, dan sama besar. Jadi ketika ini maju, ya, maju ke sini sejauh B gitu, maka juga sama, bayangan yang dihasilkan juga akan sama majunya gitu ya, majunya sama gitu, dan jaraknya juga sama, yaitu sejauh B gitu. Artinya di sini dari ilustrasi yang barusan disampaikan, berarti kita bisa tahu bahwasanya bayangan yang terbentuk ketika dia maju 1 meter mendekati cermin, yaitu tetap, ya, jawabannya dari yang C. Tetap yaitu dari ujung kepala sampai pinggang. Jelas ya Bapak Ibu ya? Saya pikir ini nggak begitu sulit ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Laju metabolik untuk orang dewasa bermassa 65 kg ditampilkan dalam tabel. Jadi tidur itu laju metaboliknya 70 watt, duduk dan berdiri santai dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam konteks permasalahannya di sini. Seseorang yang bermassa 65 kg memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi jadwal tidurnya selama 1 jam per hari. Oke, keywordnya kita bold ya. Oke, ini keywordnya. Jadi dia mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam per hari. Oke, ya. Oke, baik, di sini kita tulis dulu indikator-indikator yang perlu kita ini ya. Oke, baik, kita tuliskan dulu indikator-indikator yang perlu kita ketahui di sini biar enak nanti menghitungnya. Oke, yang pertama itu ketersediaan energi ya. Ketersediaan energi. Oke. Ketersediaan energi di situ dituliskan 1 kg lemak menyimpan energi sebesar 40.000 kilojoule ya. Jadi ada 40, kalau kita tulis 40 juta berarti ya. 40 juta joule itu ketersediaan energinya. Sekarang maka dalam waktu 40 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan sebesar berapa kilo. Nah, kita hitung dulu di sini. Perhitungannya ini yang kita harus hati-hati gitu ya. Karena ini berbeda ya, berbeda dari soal-soal sebelumnya ya. Oke, baik. Kita hitung dulu energi yang dihasilkan. Oke. Energi yang dihasilkan. Yang pertama, dia mengurangi jadwal waktu tidur ya. Jadi diketahui itu tidur ya. Tidur itu dia ada laju metaboliknya 70 gitu kan. Kemudian jalan kaki ya. Jalan kaki itu dia menghasilkan laju metaboliknya adalah 460. Kemudian aktivitas ini dilakukan gitu ya. Aktivitas ini dilakukan dengan mengurangi waktu tidurnya selama 1 jam per hari. Jadi durasinya 1 jam. Durasi 1 jam. 1 jam itu senilai dengan 3.600 detik ya. Oke, baik. Sehingga ketika kita disuruh mencari energinya, maka energi yang kita hasilkan W sama dengan ini kita kurangkan ya. Jadi enggak langsung 460 kita pakai, enggak, karena di situ ada rumus yang lain. Jadi 460 kita kurangkan dulu dengan 70 dikali gitu ya, dikali dengan waktunya yang dia lakukan dalam melaksanakan programnya ini, yaitu satu harinya 1 jam, berarti 3.600 gitu, dikali selama 40 hari. Jadi di sini
berapa ya, nanti aja kita hitungnya ya. Ini ketemu sama dengan 390 gitu dikali dengan 3600 gitu dikali dengan 40 berapa nanti aja wis ya. Sehingga di sini perbandingannya jadi penurunan berat ya, berat badan tinggal kita bagi aja di situ dengan ketersediaan energi. Jadi energi yang dihasilkan gitu ya. Kita tulis N sama dengan 390 dikali dengan 3600 dikali dengan 40 gitu dibagi ini ya, jangan lupa dibagi dengan ini 40 tadi 40 juta ya. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa kita coret, maka kita coret biar lebih mudah. Nolnya Bapak Ibu kita lihat 1 2 3 4 nol kita coret nih. Oke, 4 nol kita coret. Saya besarkan coretannya. Oke ya, dengan yang bagian atas ini. Nolnya kita coret. Ya, kemudian kita coret lagi. Kemudian kita coret lagi. Oke, sudah 4. Kemudian 4-nya kita coret juga ya, 4-nya ya. Oke. Nah, jadi sisanya di sini kita bisa ngitung sama dengan 4-nya udah kita coret kan tadi ya. Habiskan 4-nya ini. Nah, berarti tinggal langsung aja kita ini 39 gitu ya dikali dengan 36 itu dibagi dengan 1000 ya. Nah, sehingga diperoleh hasil adalah 39 kali 36 itu dibagi 1000 1 ya, 1,404. Nah, jawabannya adalah yang C. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tentukan dulu energi yang dihasilkan sama ketersediaan energi, nanti kita bagi. Cuma itu aja cara mainnya untuk soal ini. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya gitu ya. Baik, kita lanjut. Bahasan yang membuat sebuah alat rumah tangga yang diambil dari keempat bahan dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan A bersifat kaku, isolator panas, dan isolator listrik. Baik, kita analisa satu persatu ya. Bahan A bersifat kaku. Wah, kaku di sini berarti satu saja di sampingnya sini ya. Saya kasih panah gitu ya. Oke, kaku. Berarti modulus iongnya iong ambil yang besar ya, karena kaku dia ya. Kita lihat modulus iong yang besar itu ada di nomor 1 dan di nomor 2 dan di nomor 4 ya. Kemungkinannya 1, kemudian 2, kemudian 4. Nah, kemudian berikutnya lagi isolator panas. Isolator panas itu berarti oke ya. Nah, ini kan isolator panas. Oke. Ikut ya. Oke. Oke, isolator panas, isolator
panas, berarti kita ambil yang konduktivitas termalnya. Termalnya dia yang kecil ya. Dari 124 itu konduktivitas termal yang kecil untuk isolator panas itu ada di nomor 2. Itu yang paling kecil ya. Kemudian isolator listrik. Nah, jelas ini. Isolator listrik kita ambil yang hambat jenisnya yang paling besar ya. Cocok sudah 2. Jadi yang pertama saya ulang, bersifat kaku. Kakus itu modulusinya besar ya. Kita lihat modulus yang besar di sini ada kemungkinan ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 4. Nah, dari 3 kemungkinan ini kita lihat permintaannya lagi isolator panas. Dari 124 itu yang memungkinkan sebagai isolator panas nomor 2 karena konduktivitas termalnya itu kecil gitu ya. Kemudian dan isolator listrik ya. Berarti hambat jenisnya besar. Nah, berarti nomor 2 udah sesuai. Bahan A nomor 2. Ya, kita tulis ya. Biar nggak lupa nanti ya. Kita tulis di sini. Oh, A itu berarti dia adalah bahan yang nomor 2 gitu ya. Kecil banget. Oke, ini yang nomor A ya. Oke. Oke, kemudian sekarang kita yang B nih. Bahan B bersifat elastis. Nah, ini elastis berarti kalau elastis otomatis di sini kita tulis apa kalau elastis? Oke, benar ya. Elastis berarti kita butuh yang modulus-nya yang kecil. Nah, nomor 2 udah dipakai kan? Maka kita coret aja ya biar nggak salah opsi nanti. Nah, ini kita coret aja untuk oke, ya. Modulus-nya yang kecil, kita lihat yang kecil. Oh ya, dia nomor 3. Ada lagi soalnya. Apakah nomor 3 itu adalah termasuk ke dalam isolator panas gitu ya? Coba kita cek. Nomor 3 itu apakah termasuk dalam isolator panas? Kalau isolator panas tadi berarti konduktivitasnya dia harus kecil ya. Coba, ternyata benar kecil ya. Terus kemudian isolator listrik berarti sama. Kalau isolator listrik apa? Nama jenisnya dia harus besar. Oke ya. Nah, berarti udah pas di sini. Itu nomor 3 udah benar ya. Oke, kita tulis lagi di sini. Oh, yang B itu adalah nomor 3 gitu kan. Kemudian yang C bersifat kaku gitu ya. Nah, di sini kalau dia bersifat kaku berarti kita tulis dulu di sini. Saya copy aja biar cepat gitu ya. Ini. Oke. Ke ini ya. Oke. Elastis dia itu kaku ya. Kaku tadi kan sama dia. Kaku berarti modulus-nya dia besar. Berarti opsinya di sini ini. Kaku modulus-nya dia besar. Berarti menyisakan tadi nomor 3 udah kita pakai gitu ya. Nomor 1 sama nomor 4. Nah, ini masih memungkinkan semua. 1 sama 4 gitu kan. Nah, kemudian isolator panas. Oh, maaf, konduktor panas ya, konduktor. Kalau konduktor itu berarti dia konduktivitasnya harus tinggi dia. Tinggi ya.
Berarti antara 1 sama 4 coba konduktivitas termalnya tinggi ada di nomor 1. Nomor 1 itu 200, nomor 4 100 gitu kan. Kemudian konduktor listrik ya. Konduktor listrik berarti hambat jenisnya dia kecil. Yang kecil 10 pangkat 14 sama 10 pangkat min 8. Berarti ini nomor 1, 11. Oke, berarti urutannya adalah dari atas 2, 3, 1 gitu kan. Nah, kita kembali pada soal nih. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka urutan banyak hubungan dari bawah ke atas gitu ya. Oke, dari bawah ke atas berarti 1, 3, 2. Sehingga jawabannya di sini itu adalah yang tepat adalah 1, 3, 2 yang C. Jadi konsepnya di sini yang perlu diketahui cuma itu aja, cuma apa namanya kegunaan modulus Young yang nilainya besar itu artinya dia kaku, modulus Young yang nilainya kecil berarti dia elastis gitu ya. Kalau konduktivitas thermal dia besar berarti dia penghantar panas yang baik, kalau kecil berarti dia isolator panas. Kalau hambat jenisnya dia itu adalah besar maka dia sebagai isolator listrik, kalau hambat jenisnya dia kecil itu adalah sebagai konduktor listrik. Jelas ya? Oke, jawabannya adalah C. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini soal masih ada kaitannya sama tadi gitu ya. Tapi ini lebih ke arah konduktivitas thermal sama hambat jenis ya. Jadi ini adalah alat listrik berupa lampu, pijar atau dop ya. Nah, di sini bagian-bagiannya di sini ada steker ulir gitu ya, ada insulator, ada kontak listrik ya. Insulator itu kita tahu kalau insulator itu adalah sebuah bahan gitu ya. Kalau biasanya terbuat dari keramik gitu ya, yang sering kita gunakan gitu ya. Jadi dia sebagai bahan ini ya, bahan yang bersifat isolator ya. Isolator. Isolator di sini kan tadi ada isolator ini ya, isolator listrik gitu ya. Isolator listrik gitu. Sama isolator apa lagi? Dan gitu ya. Isolator panas gitu kan. Nah, jadi di sini yang bisa memenuhi syarat keduanya. Nah, ingat tadi isolator listrik itu berarti dia adalah hambat jenisnya dia itu besar gitu ya. Kemudian kalau isolator panas berarti dia konduktivitasnya dia kecil. Oke, berarti kita lihat tabel-tabelnya. Kita cari konduktivitas yang kecil dulu. Konduktivitas yang kecil itu di sini terpenuhi ada di opsi A gitu ya. Ini sama yang di sini. Yang lain kan besar kan? Nah, ini syarat sebagai isolator panas. Kemudian yang kedua, hambat jenisnya besar. Dari A sama B yang hambat jenisnya besar yang mana? Oh, yang ini. Berarti jelas. Berdasarkan tabel tersebut, bahan yang tepat digunakan sebagai bahan insulator itu jelas yang A. Kalau konsepnya udah pas, enak kita ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. 6 buah lampu L1, L2, L3, L4, L5, dan 6 disusun pada rangkaian listrik yang dihubungkan dengan 2 buah baterai. Jika saklar S1 dibuka, ini dibuka ya. Jadi kalau dia dibuka dia nggak bisa ini mengalirkan arus ya. S1-nya ditutup, S2-nya ditutup, ini ditutup. Ini ditutup. Nah, berarti nyambung dia ya. Listrik itu kan dia mengalir, arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif gitu kan ya. Berarti ketika dia mengalir, oh ini nyala dia. L1 nyala. Nah, di sini ada persimpangan, ada pertigaan, ada yang lurus, ada yang belok. Karena ini putus, maka ini juga dia akan putus lampunya, nggak nyala. L2 nyala dong, ya, karena dia masih terhubung. L4 nyala juga. L6 dia nyala. L5 dia juga nyala. Jadi lampu yang menyala adalah L1, L2, kemudian L4, ya, L5, L6. Saya pikir jelas ya, nggak begitu sulit kok untuk memahami ini. Oke, baik, saya lanjut. Oke, soal berikutnya, sebuah kapal feri memiliki bobot M ton. Kapal tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang yang memiliki rata-rata massa 120 kg.
Feri tersebut akan tenggelam jika seluruh lambung kapal berada di dalam air dengan volume lambung kapal sebesar 560 meter kubik. Jika jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh feri tersebut sekitar 500 orang, maka besar bobot kapal feri adalah anggap massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter persegi kuadrat. Oke, baik. Solusinya kita gambar dulu ya di sini ya. Jadi di sini ada gaya apung yang dihasilkan oleh sebuah fluida arahnya ke atas. Kemudian ada berat kapal, W kapal, kemudian dalam kapal ini ada orang, ada W orang gitu ya. Oke, cara ngerjakannya kita menggunakan kaidah Newton, sigma Fj sama dengan 0. Kita tulis dulu. Kemudian kita tulis gaya-gayanya, yang ke atas positif F apung gitu ya, dikurangi W kapal, dikurangi W orang itu sama dengan 0 gitu. Kemudian kita pindah ruas dulu di sana, F apung itu sama dengan W kapal ditambah W orang. Kemudian kita masukkan persamaannya, F apung itu rho GV, rho-nya fluida, G itu gravitasi, kemudian V tercelup ya. Jadi di sini V tercelupnya tadi dikatakan volume tercelupnya kita buat 560 ya. Ini volume lambung kapal 560. Kemudian massa kapal itu yang ditanyakan, gravitasi dikali dengan massa orang gitu ya. Massa orang itu berarti kan tadi dikatakan rata-rata satu orang 120 banyaknya orang 500, tinggal kita kalikan nanti ya. Kemudian dikali gravitasi, karena di sini ada gravitasi, nanti gravitasi bisa kita coret ya. Ya. Oh, sebentar ya. Oke, baik. Kita coret di sini. Jadi kita masukkan, rho-nya kita ganti 1000, gravitasinya 10, V tercelupnya 560, massa kapal tetap yang ditanyakan ya. Kemudian di sini ada gravitasinya gitu ya. Kemudian ada massa orang total semuanya 500 dikali 120, jadi 10-nya kita coret semua gitu ya. Oke, kemudian oke. 1000 dikali 560, 560.000. Ini udah kita coret ya. 10-nya, kemudian 500 dikali 120 adalah 60.000. Berarti di sini massa kapal gitu ya. Tinggal kita pindahkan 560 dikurangi 60.000. Kemudian hasilnya adalah 500 ya, 500 kilo ya. Itu massa kapal atau senilai dengan 500 ton. Berarti jawabannya adalah yang C. Cuma ini ya apa, nanti kita harus bisa memainkan terkait dengan formula atau persamaan yang kita ambil dari kaidah Newton, sigma Fj sama dengan 0. Nanti tinggal kita masukkan aja ya. Seperti itu. Ini pembahasan tentang kapal feri ya. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu pusing nanti ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Nanti saya kupas kembali soal-soalnya lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.